disebut harus mempersiapkan diri bahwa negaranya akan kehilangan dukungan dari NATO dan Amerika Serikat, sehingga Ukraina tak memiliki waktu dalam serangan balasan jangka panjang. Lantas inilah upaya yang sedang dilakukan oleh Ukraina. Pernyataan itu disampaikan oleh pensiunan perwira Angkatan Darat Inggris, Kolonel Richard Justin Camp. Kepada The Telegraph, Camp menyampaikan bahwa sebenarnya waktu tak pernah berpihak kepada Ukraina, terlebih dalam peperangan jangka panjang antara Ukraina dan Rusia. Hal ini dikarenakan Ukraina tak hanya memerangi pasukan Rusia yang tangguh, namun mereka juga berjuang melawan cuaca ekstrim hingga politik elektoral AS. Perlu diketahui, Washington terpecah menjadi dua hanya karena Ukraina. Pemerintah Joe Biden mendukung paket bantuan senjata untuk pasukan Kiev. Namun tak sedikit pula para politikus hingga tokoh penting di Washington yang mengecam keputusan Biden. Oleh sebab itu, Camp memperingatkan Ukraina yang kemungkinan besar akan kehilangan dukungan dari Gedung Putih. Terlebih, Camp menyebut AS mulai frustasi dengan lambatnya kemajuan di Ukraina. Sejauh ini pasukan Volodymyr Zelensky belum mampu menerobos garis pertahanan Rusia. Menyadari akan hal itu, pasukan Ukraina mulai mencari cara agar tak kehilangan dukungan dari sekutunya. Kini Ukraina mulai mencoba melakukan penyerangan ke wilayah yang menjadi sumbu serangan. Adapun wilayah itu diantaranya Melitopol, Zaporizhia hingga pelabuhan Angkatan Laut Rusia yang baru saja diserang drone Ukraina. Ukraina pun meminta bantuan NATO agar melatih korps operasional ke-10 demi bisa menyerang pasukan Rusia. Dengan beberapa upaya itu diharapkan serangan akan lebih produktif hingga berpotensi mendobrak Rusia dari sisi timur. Rusia ungkap kerugian besar yang diderita Ukraina, 43.000 tentara musuh tewas saat serangan balasan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis data kerugian yang dialami Ukraina. Selama serangan balasan, jumlah tentara musuh yang tewas mencapai 43.000 personel. Data tersebut dilaporkan Kementerian Pertahanan pada Jumat 4 Agustus 2023. Sejak dimulainya serangan balasan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 43.000 tentara pada bulan Juni hingga Juli, kata kementerian dikutip dari Sputnik Global pada hari Jumat. Selain tewas, banyak tentara Ukraina yang terluka akibat serangan presisi jarak jauh. Bahkan mereka banyak yang dirawat di rumah sakit luar negeri karena minimnya fasilitas medis. Kemudian 4.900 peralatan militer juga dihancurkan, termasuk 1.800 tank dan kendaraan tempur lapis baja. Baru-baru ini Rusia kembali membuat kemajuan dengan memukul mundur 8 serangan Ukraina di arah Donetsk. Akibatnya 185 tentara musuh tewas dan puluhan alat tempur rusak. Militer Ukraina telah memulai serangan balasan terhadap Rusia sejak Juni 2023. Namun serangan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan serta menimbulkan kerugian besar. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, lambatnya serangan balasan disebabkan oleh dua faktor. Pertama, ladang rancau Rusia yang mematikan, dan kedua, kurangnya sistem pertahanan udara Ukraina. Selain dukungan milisi rakyat Donetsk dan Luhansk, ternyata militer Rusia juga mendapat dukungan penuh dari gerakan aktivis bawah tanah yang anti pemerintah Presiden Volodymyr Zelensky. Fakta ini terkuak setelah seorang aktivis anti pemerintah yang identitasnya dirahasiakan mengungkapkan rekan-rekannya menghancurkan fasilitas militer Ukraina di desa Sadovo, Kherson pada Juli 2023 lalu. Akibat aksi sabotase yang dilancarkan oleh para aktivis bawah tanah itu, lebih dari 30 orang tentara Ukraina tewas, sementara itu sejumlah senjata dan senjata juga hancur. Dalam pernyataannya, anggota gerakan bawah tanah itu dinyatakan jika mereka tergabung dalam organisasi bawah tanah yang disebut Kherson Rusia. Mereka bahkan mengklaim memiliki senjataan berupa pencurian berat. Selain itu, milisi pro-Rusia ini juga mengklaim telah mengirim koordinat depot senjata Angkatan Bersenjata Ukraina di pabrik Petroyevsky kepada pasukan militer Rusia. Aktivis mengungkapkan bahwa organisasi perlawanan Kherson Rusia terus melawan Nazi bersenjata di tanahnya. Upaya kelompoknya membongkar fasilitas militer Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Sadovo, di mana artilerinya kemudian berhasil bekerja, menghancurkan sekitar 3 lusin badi dari formasi Nazi. Depot amunisi dihancurkan sesuai dengan koordinat yang kami kirimkan, dan beberapa unit peralatan militer dihangat di wilayah pabrik Petrovsky di Jalan Kulik. Info aktivis tersebut seperti dilansir dari kantor berita Rusia atau RIA Novosti.
Selain tak segan turun dalam pertempuran, para anggota gerakan ini juga berupaya keras membuka mata masyarakat Kherson soal kekejaman rezim Zelensky. Dengan membagikan selebaran berisi propaganda anti pemerintah, aktivis itu mengklaim telah berhasil meyakinkan sejumlah masyarakat hingga mau menjadi anggotanya. Menurutnya juga teror terhadap penduduk sipil oleh pasukan militer Ukraina dianggap sama dengan apa yang dilakukan oleh tentara fasis Nazi Jerman. Tak hanya itu, peran tentara bayaran asing yang telah membunuh banyak warga sipil juga tidak bisa dimaafkan. Dengan fakta tersebut, aktivis anti pemerintah memastikan saat ini organisasinya sudah meluas ke kota-kota lain yang masih dikuasai pasukan militer Ukraina. Kami sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengambil tindakan. Tujuan utama kami adalah untuk menyingkirkan Nazi dari Ukraina dari Nazi. Selain itu, tujuan kami adalah mengusir tentara bayaran yang dikirim ke sini oleh oligarki yang dibiayai perang dan menghasilkan uang atas kematian warga Ukraina, ucap aktivis itu melanjutkan. Gerakan ini disinyalir berdiri sejak awal April 2023, di mana para pejuang bawah tanah berupaya mengidentifikasi basis dan gudang peralatan serta personil militer Ukraina dan mentransfer data ke Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Tak hanya dikerahkan dalam operasi serangan balik, Brigade Serangan Terpisah ke-5 Angkatan Bersenjata Ukraina menjadi salah satu unit khusus yang adalah menghalau invasi militer Rusia. Baru dibentuk pada 10 Mei 2022, satuan elit yang berada di bawah Komando Operasi Utara justru banyak menelan kerugian, terutama dalam jumlah personil yang baru-baru ini diakui oleh seorang komandan unitnya. Meski menyandang status sebagai pasukan khusus, Brigade pimpinan Kolonel Alexander Yukovenko ini kehilangan lebih dari 1.700 orang prajuritnya. Jumlah ini dipastikan menjadi korban tewas dalam pertempuran melawan pasukan militer Rusia terhitung sejak awal 2023. Kerugian besar ini juga yang diungkap oleh perwira pimpinan unit yang identitasnya dirahasiakan. Sejak awal tahun, kerugian Brigade Penyerangan Terpisah ke-5 Angkatan Bersenjata Ukraina telah melebihi 1.700 orang tewas, ucap perwira militer Ukraina itu dilansir dari kantor berita Rusia atau RIA Novosti.